Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua sudah baca firman Tuhan yang sudah saya sampaikan lewat WA ya. Tema kita hari ini pusat perhatian Tuhan. Ya. Ya, pusat perhatian Tuhan. Ya. Ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Ya, perhatian Tuhan. Nanti kita akan melihat apa itu dan kita akan belajar dari situ ya. Nah, ayat 1 dari Yesaya 62 ayat 1 itu saya tulis di situ. Kita baca sama-sama 2 3. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ya. Jadi ini dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat 1. Kata Sion saya kasih garis bawah, dan kata Yerusalem saya juga berikan garis bawah, menunjuk bahwa ada dua tempat atau kota atau tempat yang memang menjadi pusat perhatian daripada Tuhan. Ya. Dan itu garis kuning itu menunjukkan suatu objek, ya, objek yang menjadi sasaran perhatian Tuhan. Dan yang tulisan putih itu adalah usaha yang akan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi ini adalah pernyataan ayat 61, pasal 62 ayat 1 ini adalah pernyataan dari Tuhan bahwa Sion dan Yerusalem adalah tempat yang menjadi pusat perhatian, ya, pusat perhatian khusus dari Allah, yaitu Sion dan Yerusalem. Nah, perhatian bukan hanya untuk menilai. Ada banyak orang memperhatikan untuk menilai, untuk memahami keberadaannya. Tetapi pusat perhatian Tuhan, ya, Tuhan bukan hanya memperhatikan dan menilai, ya, itu Sion dan Yerusalem. Tetapi Tuhan sedang memperhatikan Sion dan Yerusalem karena ada rancangan, karena ada sesuatu yang ingin dibentuk, ya, tentang Sion dan Yerusalem itu. Walaupun Sion itu berbicara adalah bukit Sion itu, tempat Yerusalem itu berada, tetapi dua-duanya itu adalah satu hal yang sama sebenarnya, menunjuk satu tempat di mana Tuhan sebenarnya merencanakan untuk tinggal di sana. Jadi perhatian bukan hanya menilai, tapi ada perhatian Tuhan untuk membuat sesuatu rencana dan rancangan tentang Sion dan Yerusalem itu. Nah, apa itu? Yaitu kebenaran Sion dan kebenaran Yerusalem harus sampai bersinar seperti cahaya. Ya. Ini yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Jadi Tuhan memperhatikan Sion dan Yerusalem itu bukan hanya menilai, tetapi ada sebuah usaha dari Tuhan untuk Yerusalem dan Sion sampai Sion dan Yerusalem itu bersinar seperti cahaya. Apanya? Kebenarannya. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, oleh karena Sion, dia tidak akan pernah berdiam diri. Kata berdiam diri itu adalah sebuah usaha. Jadi Tuhan tidak akan pernah berdiam diri sebelum kebenaran Sion itu menjadi nyata, bercahaya, bersinar seperti cahaya. Tuhan tidak akan pernah tinggal tenang sebelum Sion dan Yerusalem itu
bersinar kebenarannya. Jadi ada kata kebenaran yang menjadi pusat perhatian kita. Kebenaran siapa? Kebenaran Sion. Kebenaran siapa? Kebenaran Yerusalem. Itu menjadi pusat perhatian kita, di mana Tuhan mengharapkan, Tuhan merindukan, Tuhan berusaha sampai Yerusalem dan Sion itu kebenarannya bersinar, menunjukkan kebenarannya di tengah-tengah bangsa. Ya. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan pernah berdiam diri, Tuhan tidak akan pernah tenang sebelum keselamatan Sion dan Yerusalem itu menyala seperti sulu. Sulu itu adalah obor. Kalau saudara berjalan di tengah perjalanan dengan kegelapan, kita membutuhkan sulu. Kita membutuhkan obor, kita membutuhkan mungkin sekarang pakai senter, ya. Tapi kalau zaman dulu itu tidak ada senter, itu terbuat dari sulu, ya. Dari bambu yang dibuat sumbu, itu menjadi sulu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berharap keselamatan Sion itu, keselamatan Yerusalem itu menyala seperti itu. Dan itu sedang diusahakan oleh Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Itulah menjadi pusat perhatian Tuhan. Dari ayat ini kita mengerti bagaimana Tuhan sedang berharap, Tuhan sedang berusaha, Tuhan sedang bekerja keras untuk hal itu. Nah, dalam perjanjian baru, kalimat Yesaya pasal yang ke-62 ayat 1 ini sebenarnya sama nilainya dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kita semua mengerti apa isinya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Apalagi saya sudah memberikan supaya saudara membacanya. Tentunya saudara sudah menyimak apa isinya Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Jadi kalau dalam perjanjian lama, pusat perhatian Tuhan itu adalah Sion dan Yerusalem, di mana Tuhan mengusahakan sampai kebenaran Sion dan Yerusalem itu menjadi bersinar, sampai keselamatan Sion dan Yerusalem itu bercahaya. Itu dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 lah. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini, yang menjadi perhatian Allah adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Dalam pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini kita menemukan yang menjadi perhatian Allah adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus sebagai ranting-ranting yang berbuah. Ini yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dan inilah menjadi pusat perhatian Tuhan dari yang ada di dalam perjanjian baru. Bahwa perjanjian baru itu yang menjadi pusat perhatian Tuhan adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita yang di dalamnya, di dalam Kristus sebagai ranting-ranting yang berbuah. Ini menjadi perhatian Bapa. Kalau saudara perhatikan ayat ini, bahwa inilah menjadi perhatian Tuhan yang ditulis dalam perjanjian baru. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. Itu saya tulis kata-katanya di dalam itu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu
berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, ayat ini berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang menjadi perhatian Allah bagi kita adalah berbuah banyak. Ini adalah perhatian Tuhan. Ini adalah usaha Tuhan. Ya. Bagaimana Allah berusaha supaya kita berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kapan? Ketika kita berbuah banyak. Ya. Pada saat itulah kita bisa disebut juga murid Yesus. Kalau kita tidak berbuah banyak, maka kita bukan murid Yesus. Tetapi ketika kita berbuah banyak, pada saat itulah juga Bapa dipermuliakan dan kita menjadi muridnya. Saudara perhatikan, ini adalah perhatian khusus Tuhan untuk dalam perjanjian baru. Ya, supaya kita berbuah, perhatikanlah apa yang saya ingin sampaikan di sini. Supaya kita berbuah lebat, sehingga Allah itulah sebabnya Allah memberikan Yesus kepada kita sebagai pokok anggur yang benar. Perhatikan sekali lagi, supaya kita berbuah lebatlah. Ya. Supaya kita berbuah lebatlah. Sehingga Allah memberikan Yesus kepada kita sebagai pokok anggur yang benar. Jadi perhatikan bagaimana Bapa menjadi sebuah perhatian bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena itulah Dia memberikan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Untuk apa? Supaya ketika kita ada di dalamnya, kita menjadi berbuah banyak, berbuah lebat. Saudara perhatikan bagaimana usaha Tuhan yang sama dengan dalam perjanjian lama, di mana Sion dan Yerusalem itu diusahakan oleh Tuhan menjadi pusat perhatian Tuhan. Dia tidak bisa tinggal diam oleh karena Sion. Dia tidak bisa tinggal oleh karena Yerusalem. Demikian juga dalam perjanjian baru, bahwa Allah tidak bisa tinggal diam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin kita benar. Itulah sebabnya dalam bagian ini saya memberikan satu penjelasan pertama, di mana Tuhan memberikan Yesus oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang mau percaya kepada Dia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Sebagai pokok anggur yang benar. Menjadi pokok anggur yang benar. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berbuah lebat di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara perhatikan bagaimana Tuhan berharap, bagaimana Tuhan memperhatikan kita supaya kita berbuah lebat. Supaya kita berbuah lebatlah, sehingga Allah membersihkan kita dengan firman Allah yang diberikan kepada kita. Kalau saudara simak Yohanes pasal 15 ayat 1-8 itu, memang kamu telah bersih oleh karena firman. Saudara perhatikan bahwa bagaimana Tuhan membersihkan kita melalui firman. Tujuannya apa? Supaya kita berbuah lebat. Ya. Ini menjadi perhatian Tuhan, di mana orang-orang yang ada di dalam Kristus itu harus berbuah lebat, ya. Di mana orang-orang yang ada di dalam Kristus itu harus berbuah lebat. Itulah sebabnya Dia memberikan firman kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bersih. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah lebat. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata kepada saudara, kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, kalau saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa berbuah lebat. Tetapi Tuhan telah berusaha keras. Tuhan telah bekerja keras supaya kita berbuah lebat. Pengorbanan Kristus menjadi pokok anggur yang benar.
pengorbanan Kristus menjadi manusia, walaupun dia Allah, berkorban untuk menjadi manusia, untuk mati sebagai manusia, untuk menebus kita. Semua itu menjadi pokok anggur yang benar supaya kita bisa berbuah. Seluruh firman yang disampaikan oleh Allah membuat kita supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, ini adalah usaha Tuhan. Ini adalah karya Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah pusat perhatian dari Tuhan. Ya. Nah, saudara lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Supaya kita berbuah lebatlah. Ya. Supaya kita berbuah lebat, maka Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah. Jadi buah orang yang dipenuhi dengan roh adalah sukacita. Itulah buahnya. Supaya kita berbuah lebat. Bagaimana saudara perhatikan 3 poin ini yang sudah saya sampaikan. Membuktikan bahwa Allah sangat berusaha keras supaya semua orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu berbuah lebat. Ini menjadi pusat perhatian. Ini menjadi pusat perhatian Allah. Kalau dalam perjanjian lama dia menjadi pusat perhatiannya adalah Sion, di mana Yerusalem itu menjadi tempat ibadah. Di mana di sanalah Tuhan berdiri. Maka saudara perhatikan dalam perjanjian baru yang menjadi pusat perhatian Tuhan adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Sion dan Yerusalem menurut perjanjian lama adalah menjadi pusat perhatian Tuhan. Tetapi untuk perjanjian baru yang menjadi pusat perhatian Allah adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Apanya? Kebenarannya bersinar seperti cahaya. Ya. Kebenaran Sion itu harus bersinar seperti cahaya. Ya. Dan kebenaran Yerusalem harus bersinar seperti cahaya. Keselamatannya menyala seperti suluh. Keselamatan orang-orang yang keselamatan Sion dan keselamatan Yerusalem itu harus menyala seperti Sion. Dua-duanya benar semuanya. Baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru, kebenaran orang benar harus bersinar seperti cahaya. Keselamatan orang benar harus menyala seperti suluh. Itulah sebabnya seharusnya di tengah-tengah pandemik ini, harusnya orang-orang yang ada di dalam Kristus itu menjadi nyata keselamatannya. Ya. Akan menjadi nyata keselamatannya, menyala seperti suluh. Kapan? Ya, ketika ini betul-betul menjadi bagian kita. Kapan? Ketika kita tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Ketika kita bersih oleh firman Allah yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya. Ketika kita bersih olehnya, kita menuruti semua. Kapan? Ketika kita penuh dengan roh. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran kita akan bersinar. Keselamatan kita akan menyala seperti suluh. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya kita mengerti. Kenapa? Karena kita adalah pusat perhatian Tuhan. Ya. Kebenaran Sion, ya, saudara lihat, saya sudah sampaikan bahwa saudara harus membaca Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Di situ kita menemukan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 itu kita menemukan di situ dijelaskan bahwa Sion, suatu saat Sion atau Yerusalem akan sangat terkenal di kemudian hari. Menjulang seperti gunung. Ya, kita sudah melihat ini. Karena ini sudah menjadi pelajaran kita. Tapi suatu saat, kapan itu
Setelah usaha Tuhan nanti menjadi nyata, ketika orang-orang yang ada di Yerusalem, ketika orang-orang yang ada di Sion itu mendengarkan suara Tuhan, mau diperbaharui oleh Tuhan, maka itu akan secara nyata nanti, secara jasmani, penggenapan ini akan digenapi bagi perjanjian lama, itu akan digenapi bagi Yerusalem, yaitu bagi bangsa Yehuda. Tapi itu hanya untuk bangsa Yehuda. Untuk gereja tidak seperti itu. Ada penggenapannya sendiri. Tetapi semua yang difirmankan dalam perjanjian lama mengenai Yerusalem dan mengenai Sion, dia akan digenapi nanti sesuai dengan janji Allah kepada mereka dalam perjanjian lama. Jadi Sion itu menjadi pusat perhatian Tuhan nanti. Saudara perhatikan seluruh bangsa nanti. Dalam bagian itu dikatakan bahwa Sion akan menjadi pusat pengajaran bagi bangsa-bangsa. Saudara lihat, kalau semua bangsa-bangsa untuk belajar ke sana, itu berarti kebenaran betul-betul memang miliknya mereka. Ketika bangsa-bangsa mau belajar ke sana, firman Tuhan di Yesaya pasal 2 berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan untuk belajar dari sana. Maka kita mengerti kalau orang belajar ke sana, berarti di situ ada kebenaran. Maka akan bersinar. Orang semua tahu bahwa hukumnya Tuhan itulah adalah sebuah kebenaran. Itulah yang membawa kebenaran. Itulah yang akan membawa manusia menjadi benar. Itu kebenaran Sion, saudara. Yerusalem akan menjadi hakim bangsa-bangsa. Dari pasal 2 ini, Yesaya ini, kita akan menemukan bahwa Yerusalem itu akan menjadi hakim. Hakim itu bukan hanya mengadili, tetapi pusat kebenaran. Ya. Walaupun kita melihat hakim-hakim bisa disogok, tetapi bagian ini bukan berbicara tentang Yerusalem yang bisa disogok, tetapi mereka menjadi hakim, layak menjadi hakim karena mereka benar. Ya, karena mereka benar. Nah, sama seperti ini juga orang-orang percaya di dalam Tuhan. Bahwa kebenaran orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu akan menjadi pusat perhatian dari semua orang. Ya, dari semua orang. Nah, kebenaran orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu jelas di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Kamu adalah garam dunia. Nah, ketika ini garam ini berbicara tentang apa, saudara? Karena ada ditulis di situ kalau garam sudah menjadi tawar, untuk apa lagi? Tidak ada gunanya. Itu berarti tentang guna. Apa gunanya, saudara? Orang percaya itu berguna bagi bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Orang percaya itu berguna bagi orang-orang yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Seharusnya seperti itu. Kenapa berguna? Karena mereka benar. Ya, inilah kebenaran orang percaya. Karena itu Yesus berkata, kamulah garam dunia. Karena itu perhatian Tuhan. Tuhan sangat rindu kita menjadi garam. Tuhan sangat rindu kita berbuah banyak. Tuhan sangat rindu kita menjadi garam dunia. Ini menjadi pusat perhatian Tuhan. Ya, ini menjadi pusat perhatian Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 kita menemukan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini Tuhan katakan kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. Tuhan berharap kitalah yang menjadi terang dalam kegelapan ini. Kenapa kita menjadi terang? Karena kita benar. Karena kita melakukan kebenaran. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dan Tuhan begitu berkarya besar untuk kita. Supaya kita bisa menjadi garam. Supaya kita bisa menjadi terang. Tuhan melakukan banyak hal. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi pokok anggur yang benar. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi garam.
Allah memberikan anaknya yang tunggal menjadi pokok anggur yang benar. Tujuannya adalah supaya kita menjadi terang dunia. Allah memberikan firman-Nya kepada kita supaya oleh firman itu kita dibersihkan. Dan ketika kita bersih, kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Usaha Tuhan yang sudah dikerjakan bagi kita. Saudara perhatikan, ini adalah firman Tuhan. Padanannya sama dengan perjanjian lama. Kita orang-orang percaya. Lagi pula, orang menyalakan pelita di atas kaki Dian. Ayat Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu, firman Tuhan berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita di bawah gantang, tapi dia menyalakan pelita di atas kaki Dian. Tujuannya apa? Supaya semua orang yang ada di dalam rumah itu diterangi. Sehingga semua orang diterangi oleh pelita itu. Kenapa? Karena itulah memang tugasnya. Jadi saudara perhatikan bagaimana Tuhan berharap pusat perhatian Tuhan dalam perjanjian lama. Sion dan Yerusalem harus benar. Sion dan Yerusalem harus menjadi selamat. Dalam perjanjian baru, orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, dia harus menjadi terang. Harus menjadi benar, harus menjadi terang, dia harus menjadi garam. Saudara, lihat ayat ini. Ini adalah usaha menjadi pusat perhatian Tuhan bagi kita. Demikian juga hendaknya terangmu bercahaya. Ini ayat ini jelas. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saudara, sama. Perjanjian lama menuliskan Tuhan berharap kebenaran dari bangsa yang dipilih, yaitu keturunan Abraham. Tapi dalam perjanjian baru juga Tuhan berharap kebenaran orang-orang yang ada di dalam Kristus diusahakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa tinggal diam untuk itu. Nah, keselamatan. Tidak akan ada bangsa yang sanggup melawan bangsa Yehuda ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Itulah keselamatannya. Itulah keselamatannya. Jadi keselamatannya harus menjadi menyala seperti sulu. Semua orang mengerti, tidak ada yang bisa mengganggu gugat bangsa itu. Kapan? Ketika kebenarannya, ketika keselamatannya itu, ketika kebenarannya menjadi menyala. Kapan? Ketika Kristus ada di dalam hidup mereka. Ya, bangsa-bangsa akan menjadi pelayan bangsa-bangsa Yehuda. Itu kita sudah melihat di dalam pasal sebelumnya. Kapan? Ketika kebenaran, yaitu kebenarannya mereka menjadi nyata. Nah, keselamatan umat Tuhan, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Itu keselamatan kita. Ketika roh kita, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari seluruh roh yang ada di dalam dunia ini, berarti kita unggul. Berarti kita menang. Berarti kita keselamatan kita di atas segala-galanya. Itu akan menjadi nyata, saudara. Makanya saya berkata, seharusnya di masa pandemik ini, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang pertama yang menjadi pokok, yang tinggal di dalam Kristus, yang bersih dengan firman Tuhan, yang memiliki Roh Kudus, akan diselamatkan, saudara. Baik di dalam dunia ini, baik nanti Yesus datang, jaminan keselamatan kita ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudara, pagi hari ini saya ingin berkata, perhatikanlah baik-baik. Engkau yang ada di dalam Kristus menjadi pusat perhatian Allah. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus menjadi pusat perhatian Allah. Untuk apa? Supaya saudara bisa menjadi garam. Supaya saudara menjadi bisa terang. Dengan bagaimana? Tinggallah di dalam pokok anggur yang benar. Bersihkanlah dirimu melalui firman yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Terimalah Roh Kudus yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian kita bisa berbuah banyak. Amin.